Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akses ke jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan kesehatan yang memadai membuat anggota DPRD Jawa Barat Bambang Mujiarto ST perlu bergerak untuk masif mensosialisasikan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2023. Kamis 18 April 2025, anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan tersebut bertemu dengan para pekerja di Kabupaten Cirebon. Sosialisasi peraturan daerah ini pun dihadiri puluhan para buruh pekerja dari berbagai perusahaan di Kabupaten Cirebon. Kehadiran Bambang Mujiarto disambut hangat para buruh pekerja. Masyarakat punya tugas yang sangat luar biasa. Ini memberikan yang terbaik untuk warga khusus di Jawa Barat. Pak Bambang ini sangat totalitas. Nah, khusus untuk kali ini ya, Bapak ini memperhatikan terkait dengan program jaminan kesehatan, jaminan sosial dan lain-lain untuk tenaga kerja. Bagaimana nih Bapak pentingnya Pak mensosialisasikan Perda nomor 5 tahun 2023? Yang pertama bahwasanya masyarakat kita ini memang perlu sekali disentuh untuk informasi di wilayah ataupun di ruang kebijakan. Manop. Kenapa? Karena dari situlah dasar semuanya. Apa yang akan menjadi hak mereka, apa yang menjadi kewajiban mereka. Walaupun terkadang banyak sekali masyarakat kita yang terbatas akan akses informasi di wilayah regulasi. Nah, makanya kenapa kami senantiasa menyampaikan, menyebarluaskan peraturan-peraturan daerah yang berlaku di Jawa Barat, termasuk juga yang berkaitan dengan jaminan kesehatan dan sosial ini di pekerja. Itu pun merupakan satu kesatuan yang harus kita sampaikan ke mereka sehingga mereka pun memiliki kesadaran dan mereka mampu untuk memberikan reaksi ataupun respon manakala ada tindakan-tindakan dari tanda kutip pengusaha yang nakal. Yang tidak mau menjalankan amanat peraturan yang ada. Masih banyak tuh Pak di wilayah Jawa Barat nih Pak. Bagaimana Pak Bambang nih? Dari pengawasan Bapak nih. Kira-kira se-Jawa Barat kira-kira masih ada ya Pak ya yang belum mematuhi aturan. Mesti kalau memastikan saya kira ini perlu ada kajian yang komprehensif. Tapi yang jelas bahwasanya batasan-batasan itu sudah terlihat betul. Kalau saja tidak ada praktek di luar peraturan, tidak akan ada reaksi dari pekerja maupun buruh. Selagi dan sepanjang masih ada reaksi dari pekerja dan buruh, saya yakin itu masih ada masalah dan masih siakan masalah. Pengawasan ya, sebagai tugas Bapak juga Pak, untuk memastikan semua para pekerja di Jawa Barat ini mendapatkan jaminan sosial ataupun jaminan tenaga kerja ini. Pemerintah pada dasarnya memiliki kewajiban untuk membina. Dan tugas pembinaan itu mereka harus, dan mau tidak mau nih, harus turun langsung. Actionnya akan terasa manakala mereka akan turun. Baru tuh. Oh, manakala ada tindakan yang tidak sesuai, ada aduan yang masuk, tindakan. Saya yakin ada efek jerah dan juga daya kejut yang luar biasa untuk menciptakan stabilitas. Oke, untuk selengkapnya ini semakin seru sekali kita bahas dalam kegiatan dari anggota DPRD Jawa Barat Bapak Bambang Mujiarto berikut ini. Pemirsa RCTV, dalam kegiatan penyebarluasan Perda nomor 5 tahun 2023 ini turut dihadiri Bupati Cirebon Imron, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, anggota DPRD Kabupaten Cirebon Abdul Qodir, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Novi Hendrianto. Bambang Mujiarto menjelaskan bahwa Perda nomor 5 tahun 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Pihaknya ingin memastikan bahwa semua tenaga kerja di Jawa Barat memiliki akses ke jaminan sosial dan perlindungan kesehatan yang memadai. Perlu diketahui Perda Provinsi Jawa Barat tentang optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan ini mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja serta sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.
Bambang Mujiarto ingin memastikan bahwa semua pengusaha di Jawa Barat mematuhi peraturan ini dan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja mereka. Termasuk Provinsi Jawa Barat, dari 42 triliun volume APBD, drop hanya di 33 triliun. Ini persoalan yang harus disampaikan kepada Pak. Lantas bagaimana? Kenapa 2024 tidak dijalankan? Bukan berarti tidak dijalankan. Karena postur anggarannya menyempit, menurun, sehingga ini pun berdampak pada rencana pembangunan di 2024 itu sendiri. Dan pada akhirnya pos untuk belanja infrastruktur pun akhirnya berkurang. Lalu bagaimana dengan 2025? Bapak Ibu sekalian, Pak Imron ini menjabat bupati sampai dengan 2024 awal. Kemudian diganti oleh siapa? Siapa? PJ Bupati. Sampai dengan tahun berapa? 2025. Jadi Pak Imron pada prinsipnya memimpin Kabupaten Cirebon itu hanya 1 tahun saja, dengan dinamika dan persoalan yang begitu besar terhadap itu. Lalu bagaimana untuk berjalan ke depan? Dan tadi disampaikan oleh Pak Bupati dan juga Wakil Bupati, komitmen dari awal beriman paslon Bupati dan Imam pada waktu itu bahwa akan memprioritaskan yang namanya infrastruktur jalan. Mau tidak mau ini menjadi prioritas kita. Kenapa 2025 tidak bisa dijalankan secara besar-besaran? Ada yang namanya efisiensi pembangunan. Para buruh pekerja yang hadir dalam acara ini menyambut baik sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023. Mereka berharap bahwa Perda ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga mereka, dan berharap bahwa Perda ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan tenaga kerja. Dalam kegiatan penyebarluasan Perda Nomor 5 Tahun 2023 ini juga diberikan informasi tentang prosedur pengajuan klaim jaminan sosial ketenagakerjaan dan hak-hak tenaga kerja. Bagaimana para pekerja dapat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan. Kalau untuk di Kabupaten Cirebon sendiri, kita ketahui Bu, Mbak Novi, bahwa di Kabupaten Cirebon kita lihat ya tenaga kerjaan yang saat ini yang kita fokus dalam hal ini adalah tentang rekrutan. Bahwa kita ketahui bersama itu menjadi rahasia umum bahwa untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan harus membayar. Nah ini kita di sini dari Aliansi Buruh mengharapkan ada ketegasan dari pemerintah daerah untuk ataupun Pemkab dalam hal ini Pak Bupati tentang untuk memberantas oknum-oknum yang melakukan mafia rekrutmen tersebut, karena jangan sampai investasi di Kabupaten Cirebon terganggu dengan hal tersebut. Keinginan dari para rekan-rekan apa sih Pak? Keinginan dari kita, dari kami dari Aliansi, kita berharap rekrutmen itu supaya untuk menghindari dari pencalonan ataupun dari ada hal-hal transaksi di awal. Kita berharap semua rekrutmen tentang perusahaan swasta itu diarahkan kepada bidang yang terkait, dalam hal ini adalah dinas tenaga agar untuk menghindari di sana biar oknum-oknum yang di beberapa daerah ataupun di beberapa instansi tidak bisa bermain di sana. Kita berharap semua hak dari para pekerja dalam hal ini masyarakat Kabupaten Cirebon menerima hak untuk bisa untuk bekerja tanpa harus membayar seperti itu. Termasuk sudah merasakan ya? Nah itu sebenarnya. Itu diantara salah satunya. Yang kedua juga tentang HC yang saat ini bagi masyarakat umum dalam hal ini dari serikat pekerja juga itu statusnya cut off. Itu sangat merugikan kepada kami dari para pekerja dan juga masyarakat, karena untuk pelayanan kesehatan itu kan hak dasar untuk masyarakat untuk menerima. Nah di situ kita berharap WHC tersebut yang tadinya cut off bisa diaktifkan kembali.
sebetulnya kan yang perlu dilakukan untuk bagaimana memastikan sebuah daerah ini bisa maju, itu salah satu kuncinya adalah kondusivitas. Menuju kondusivitas dan juga iklim investasi yang baik, itu akan terjaga manakala ada kolaborasi dan juga sinergitas, baik itu antara pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Nah, hari ini kita coba untuk bermusyawarah, membedah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman pekerja. Bukan hanya sebatas kesehatan yang kita dapatkan, tapi ada jaminan untuk kesejahteraan juga. Tentu kesejahteraan pun harus diimbangi. Bukan hanya keuntungan untuk pihak tertentu saja, tapi kesehatan dari pekerjanya pun harus diperhatikan. Alhamdulillah kami menyambut baik gagasan aspirasi kepada para pekerja melalui Serikat Pekerja di Kabupaten Cirebon ini, terutama Pak Bambang Mujiarto. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi mengenai hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman Serikat Pekerja. Tadi betul apa yang disampaikan Pak Anggota Dewan, Pak Bambang, artinya teman-teman serikat juga kita menyampaikan bahwa tidak hanya anggota yang dalam berserikat itu yang harus kita fasilitasi, kita bantu, tapi seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Cirebon juga merupakan tanggung jawab bersama, artinya tidak hanya pemerintah, tidak hanya dari segi legislatif juga, kita saling sinergi untuk membenahi ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon. Berkaitan dengan yang terjadi saat ini, insya Allah atas dukungan seluruh pihak, kita juga coba memberikan fasilitasi berkaitan dengan tadi hak-hak pekerja, Jamsos, TK, dan KES itu merupakan kewajiban pemberi kerja mendaftarkan. Upaya-upaya itu juga kita lakukan, terus bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, dan bahkan turun langsung ke beberapa titik-titik yang merupakan aduan dari teman-teman serikat. Informasi-informasi dalam terus kita juga itu bermanfaat untuk kita tindak lanjuti proses secara di lapangan di perusahaan terhadap hal-hal menjadi hak pekerja, tetap kita lakukan untuk pembinaan. Dalam kegiatan penyebarluasan Perda Nomor 5 Tahun 2023 ini juga diberikan informasi tentang prosedur pengajuan klaim jaminan sosial ketenagakerjaan dan hak-hak tenaga kerja. Bagaimana para pekerja dapat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan. Keinginan pekerja dari Serikat PT Longris Indonesia ini untuk mensejahterakan anggotanya supaya kedepannya ini lebih baik, dan dalam arti untuk penggajian ataupun UMR-nya lebih ditingkatkan dan mensejahterakan anggota-anggota yang lain dan karyawan-karyawan yang lain. Tidak ada istilah katanya pungli-pungli untuk masuk kerja dan dibebaskan untuk segala wilayah, bukan hanya di Cirebon saja tapi di luar Cirebon juga harus terserap. Karena apa? Mereka juga sama, pengen kerja, pengen punya penghasilan, dan istilah katanya pengen menafkahi keluarganya, anak-anaknya, dan mensejahterakan keluarganya. Itu saja dari kami ya. Saya menyambut baik dengan adanya acara ini, yaitu tentang optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan. Cuman fakta di lapangan memang masih banyak pekerja-pekerja di perusahaan, terutama perusahaan kecil, yang belum tercover sama BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu kami berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi maupun Kabupaten Cirebon, juga kepada Bapak Bupati dan Gubernur, agar perda ini bisa dijalankan seoptimal mungkin. Karena yakin bahwa masih banyak kita pekerja-pekerja, terutama pekerja yang di perusahaan-perusahaan kecil yang masih banyak tidak tercover oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu kami juga di Aliansi Buruh berharap agar kami bisa menjadi jembatan antara pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat, agar pelaksanaan perda ini bisa lebih baik lagi dan bisa menjangkau sampai ke perusahaan-perusahaan kecil. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendapatkan fasilitas buat perlindungan diri Pak. Maksudnya perlu menekankan kembali sebelum merujuk kepada maksudnya jaminan sosial kesehatan. Bupati Cirebon Imron yang datang didampingi Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman dalam kesempatan ini juga ikut berinteraksi dengan puluhan para buruh pekerja. Pemerintah Kabupaten Cirebon ingin memastikan bahwa semua tenaga kerja di Kabupaten Cirebon memahami hak-hak mereka dan dapat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mudah. Kita bertemu, diskusi, ngobrol bareng dengan para serikat pekerja atau serikat buruh yang ada di Kabupaten Cirebon. Kita dibicarakan tentang masalah hak dan kewajiban para buruh. Kami juga menganjurkan kepada buruh itu harus menjaga kondisivitas di perusahaannya, di tempat kerjanya, dan kalau ada hal-hal yang perlu ada permasalahan cepat berkomunikasi kepada para dengan dinas tenaga kerja. Dan diantaranya hak itu adalah jaminan sosial, datanya juga BPJS kesehatan dan dinas sosial. Nah itu kita dibicarakan juga. Tentang permasalahan Kabupaten Cirebon. Sejauh ini apa sudah dilakukan pemerintah daerah, Pak? Nah, pemerintah daerah akan mengadakan suatu komunikasi apabila di suatu perusahaan ini ada dari serikat pekerja ada masalah. Jadi kami menghimbau menganjurkan kepada serikat pekerja itu kerja yang baik itu, tapi hak dan kewajibannya juga harus diikuti. Apabila di suatu perusahaan ini ada hal-hal yang hak-haknya tidak dapat, itu cepat ngobrol dengan kami dan kamilah yang akan komunikasi ke perusahaan. Bagaimana Bapak menjamin seluruh tenaga kerja di wilayah Kabupaten Cirebon mendapatkan akses jaminan sosial, Pak? Ya, kami akan, karena itu hak hak daripada buruh itu, kami pun akan komunikasi terhadap para pengusaha. Oke, ada himbauan kepada para tenaga kerja? Mengimbau kepada seluruh tenaga kerja yang baik itu, dan juga kami mengimbau kepada juga para pengusaha, para pengusaha juga kewajiban dan hak-hak para buruh pun harus dipenuhi. Jadi kami juga sebagai pemerintah mengayomi baik pengusaha atau para buruh. Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program perlindungan tenaga kerja. Para pekerja mengetahui hak-hak mereka sebagai tenaga kerja. Wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon Abdul Qodir yang juga turut hadir dalam sosialisasi peraturan daerah ini, pihaknya akan berupaya melindungi tenaga kerja dengan cara mengawasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, meminta Dinas Tenaga Kerja untuk mengambil tindakan konkret dan memastikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan. Pihaknya juga mendorong penerapan sistem kerja yang sesuai regulasi seperti kontrak atau tetap serta mengawasi praktik outsourcing. DPRD Kabupaten Cirebon akan selalu berkoordinasi dengan beliau untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon, dan harapan kami juga untuk para investor semakin ada dan bertambah investor yang ke Kabupaten Cirebon sehingga mengurangi pengangguran di Kabupaten Cirebon. Oke, kesadaran dari para pekerja sendiri Pak tentang pentingnya jaminan sosial tenaga kerja ini Pak. Iya, baik. Jadi untuk jaminan tenaga kerja atau sosial dari pemerintah tersebut ataupun ini ada sebagian masyarakat yang belum memahami, sehingga permasalahan-permasalahan itu timbul karena biasanya
ada ketidakpahaman dari pekerja sendiri ataupun aturan-aturan yang sudah diterapkan di dalam satu perusahaan gitu. Nah, insya Allah untuk kesadaran dari pekerja yang dalam naungan Serikat Buruh, saya rasa karena ada komandonya mungkin ada perwakilan, jadi segala keluhan ataupun permasalahan yang ada di perusahaan tersebut biasanya langsung tersampaikan. Oke, jadi komitmen juga ya Pak dari Dewan Kabupaten Komitmen, bersama dengan Pak Bambang dari Jawa Barat ya Pak ya, dari Jawa Barat, memperjuangkan ya nasib Amin. para pekerja Siap. di wilayah Jawa Barat ini ya Pak Bambang. Ya.